Kekerasan pada anak seakan tak kunjung usai. Kawasan ramah anak seakan-akan hanya menjadi wacana. Tak ada lagi kedamaian bagi sang buah hati dengan riangnya bermain di sebuah taman bermain jika tanpa perlindungan orang tua. Kematian LN, bocah perempuan berusia 2,5 tahun di Kampung Pabuaran Tonggo, Desa Girmulia, Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, menjadi bukti berbahayanya seseorang anak bermain tanpa pengawasan orang tua. Biasanya pernah main di dalam, di luar. Pas saya jemput, Ila suruh pulang, gak mau. Budinya pun ada di situ lagi nonton TV. Pas saya pulang, mamahnya nyusul. Lihat Laila udah gak ada. LN diketahui hilang sejak pukul 9.30 pada hari Minggu 8 Mei tahun 2016 lalu. Selama lebih dari 30 jam, orang tua korban dibantu oleh warga dan aparat kepolisian setempat dan berusaha untuk mencari korban yang menghilang bagai ditelan bumi. Hingga akhirnya korban ditemukan tak lagi bernyawa. Menurut pengakuan tersangka yang berhasil diamankan, korban sempat 2 kali diperkosa sebelum akhirnya dibekap hingga tak lagi bernafas. Lewat 2 tahun kemudian, kekerasan pada anak lagi-lagi terjadi di tempat sepi. Di sebuah kebun sawit yang menjadi tempat kejadian perkara, sesosok mayat anak perempuan ditemukan sudah tidak bernyawa. Awal ceritanya pada hari Rabu 24 Oktober 2018 sekira jam 23.30 malam. Pada saat itu kami masih standby di Polsek, ya biasa namanya kita standby malam. Tahu-tahu saya dapat informasi telepon dari masyarakat dan Babin Kantimas kita. Lantas diketahui bahwa korban ternyata murid kelas 5 sekolah dasar. Ternyata korban yang masih duduk di bangku sekolah ini tak hanya dihabisi, tapi juga sempat diperkosa oleh pelaku. Babin Kantimas kita nelpon saya, adanya ditemukan mayat di satu perkebunan masyarakat. Lalu dengan adanya laporan tersebut, saya langsung memimpin anggota opsional dan anggota TPTKP. Korban ditemukan dengan kondisi mengenaskan. Organ bagian perutnya tercecer di lokasi kejadian. Warga pun miris, manusia mana yang tega berbuat sekeji ini kepada anak yang masih belia? Dalam keadaan berair, karena memang di situ agak rawa, di sini agak rawa, jadi dalam keadaan berair. Yang mana posisi si korban ini sudah dalam keadaan terlentang, bugil, dan perutnya dalam dibelah, dibeset dengan menggunakan pisau cutter. Dalam keadaan usus terkeluar. Nah, di situ kita lihat di TKP dan leher daripada si korban itu terlilit oleh dia punya jilbab. Ya kok sampai jam 1 anak ini nggak ada pulang. Ya lah itu udah dicari lah sama kakeknya, ya anak-anakku gitu kan. Kok sampai jam segini belum pulang, itulah makanya semua orang nyari. Dan dilihat di rumah temannya juga nggak ada, dekat sekolah itu nggak ada. Kemudian berdasarkan keterangan itu kami menganggap bahwa si korban ada suatu kebiasaan melewati jalan TKP itu. Setelah keluar sekolah, ini anak duduk di ada warung kantin dekat sekolah itu. Duduk di situ menunggu neneknya pulang dari bolok kereta tadi. Setelah sekian lama mungkin dia udah nggak tantang. Ya, namanya anak-anak ya kan. Kita nggak tahu yang tanya bosan dia, yang udah lapar dia kan. Ya, pulanglah dia sendiri. Dan kebiasaan menjalani TKP itu mulai dari rumah sampai ke sekolah. Itulah hari-harinya. Dari rumah sampai sekolah untuk dijemput oleh neneknya. Nggak pernah jalan kaki, selalu kutunggu. Karena ini pas kebetulan keretanya rusak. Si Alika ini tidak dijemput oleh neneknya. Karena kendaraan yang dimiliki oleh neneknya ini rusak. Oleh karena itulah neneknya sekitar jam 1 itu kehilangan. Biasanya si korban tadi lewat dari situ sekitar jam 1 siang. Tidak ada lagi orang lain lewat selain dari korban tersebut. Kami dapat informasi dari pemanen sawit si pelaku tersebut di seputaran situ aja gitu.
Dan masyarakat pada saat itu mencoba mencari, ini anak ini sudah hilang. Anak ini sudah hilang sekitar jam 1 siang. Masyarakat sudah mencari mulai jam 1 siang sampai jam setengah 12, jam 23.30. Urip, seorang aparat keamanan desa yang menemukan jasad anak itu pun kaget. Kondisi yang begitu mengenaskan membuatnya mengelus dada. Selanjutnya setelah kami temukan tadi, kami teleponlah pihak yang berwajib. Kami berangkat, sampai di TKP kita sudah melihat masyarakat sudah ramai. Lalu tindakan awal yang kami lakukan adalah mengamankan TKP dulu. Peristiwa tragis menimpa seorang siswi sekolah dasar yang mendadak hilang. Lantas korban ditemukan dalam kondisi tak bernyawa. Polisi yang menemukan jasadnya pun segera melakukan identifikasi. Hasil penyelidikan kami di lapangan, kami mencari siapa pemilik kebun, siapa terakhir kali yang berada di kebun itu. Dari beberapa keterangan yang di masyarakat yang ada di sana, akhirnya kita menemukan 2 orang pemuda. Dari 2 orang pemuda itulah kita mendapat petunjuk keterangan bahwa siang harinya melihat si anak tersebut lewat di area kebun sawit tersebut. Dari situ kami dapatkan beberapa orang saksi, yaitu pekerja dari perkebunan tersebut yang menjelaskan bahwa sebelumnya pada hari itu dari pagi hari hari Rabu tanggal 24 Oktober itu, pagi hari itu sudah mulai bekerja, yaitu 4 orang, yaitu ada berapa orang saksi namanya HM, saya singkat namanya HM, kemudian satu lagi T, kemudian J, kemudian diduga TSK itu sendiri. Berdasarkan informasi tersebut, kami menarikkan kronologis dari peristiwa itu, dapat informasi bahwa tersangka ini sebelumnya membeli pagi-pagi itu sebelum mereka istirahat siang, membeli rokok. Petunjuk dan barang bukti yang mengarah kepada sang pelaku pun membuatnya tak bisa mengelak lagi. Ia pun tertangkap tangan dengan barang bukti yang terkait dengan korban. Jejak tangan itu bukan jejak tangannya orang dewasa. Setelah kita dapatkan barang bukti ini, tersangka tidak bisa mengelak lagi dan mengakui perbuatan. Lalu banyak pertanyaan pun muncul. Siapa yang bertanggung jawab atas perbuatan ini? Salah apa si anak perempuan ini terhadap pelaku? Kepala tiap hari Pak, jalan lewat di anak sekolah itu Pak. Di sekolah itu Pak langsung jalan kaki ya Pak, tempat neneknya dia Pak. Tersangka yang di BAP tersebut bahwa memang sebelum-sebelumnya si korban itu suka melewati, dia berangkat sekolah termasuk pulang suka melewati area kebun tersangka, di mana tersangka dia memanen. Akibat dari sering melewati kebun tersebut, mungkin birahi daripada tersangka itu ya ada berkeinginan untuk melakukan pemerkosaan. Kalau tersangka itu sebenarnya dia tidak pernah kita sangka-sangka dia berbuat seperti itu gitu. Dia memang kayak mana kita bilang, bodoh dia itu bukan bodoh gila. Bodoh dia itu memang bodoh orang tidak sekolah gitu. Sekolahnya sampai apa kemarin? Gimana Pak? Sekolah Mulai SD Pak. kenapa kok nggak lanjut? Nggak sanggup otaknya Pak. Bagaimana bisa seseorang melakukan perbuatan keji seperti ini? Meski mengaku mengidap gangguan jiwa, polisi pun tak percaya dengan sesumbar pelaku. Sampai sekarang belum sembuh-sembuh orang tua saya Pak. Urung pergi gula Pak. Biasalah Pak, orang tua Pak, banyak penyakitnya Pak. Kalau tersangka ya, awalnya dia memang buka lahan tersebut dari masih hutan dulu, udah ada di situ. Pembukaan pertama udah di situ, udah dari tahun 99 lah, udah di situ. Tapi tidak disangka, si kebun sawit justru ia gunakan untuk melepaskan nafsunya untuk berbuat yang tidak-tidak. Hasil keterangan tersangka, memang beberapa hampir kurang lebih 2 mingguan ya, 2 minggu dari kejadian tersebut ada juga penemuan mayat seorang yang diduga agak berkelainan jiwa gitu ya, agak kurang. Hasil otopsi ternyata ada bekas kekerasan.
dilakukan pemeriksaan terhadap itu, mencoba penyidik menanyakan kepada si tersangka bahwa dia ternyata ngakui juga bahwa dia melakukan pemerkosaan terhadap orang yang mendapat gangguan jiwa tersebut. Motif operandi yang sama membuat Krisna menjadi oknum yang paling dicurigai. Dari hasil penyelidikan lebih lanjut, ternyata sang siswi bukan korban pertamanya. Kasus pembunuhan lain di kebun sawit pun ternyata dilakukan olehnya. Lain dengan Caca, korban pembunuhan pertamanya adalah perempuan yang mengidap gangguan jiwa. Pelaku pun tega, memperkosa, dan menghabisi korbannya. Apa sebenarnya motif di balik ini semua? Dalam kurun waktu yang begitu singkat, ia beraksi membunuh 2 korbannya. Atau mungkin ada korban lain yang belum ditemukan? Jadi ini mungkin secara birahi, secara biologisnya timbul pada saat itu karena sudah keinginannya untuk berkeluarga. Belum Pak, masih lajang Pak. Kenapa kok belum nikah? Belum dapat jodohnya Pak. Tragedi yang menimpa bocah perempuan di Rokan Hilir, Sumatera Utara tertulis dengan darah. Alih-alih membangun rumah tangga, Krisna mengambil jalan pintas untuk menyalurkan hasratnya. Tanpa tedeng aling-aling, bocah yang masih duduk di bangku sekolah dasar pun jadi sasarannya. Kalau untuk latar belakang pemerkosaan ini yang saya dengar langsung dari tersangka, memang punya keinginan untuk menikah. Namun sampai saat ini tersangka tersebut sudah berumur sampai saat ini 32 tahun. Jadi kalau saya lihat dari cerita dari tersangka sendiri, bahwa pengakuan tersangka bahwa dia memang timbul birahi. Nafsu birahi membuatnya gelap mata. Sesaat setelah Caca tewas, pelaku pun memperkosanya tanpa ragu-ragu. Tak hanya itu, pelaku pun dengan sengaja membelek dan mengeluarkan organ tubuhnya. Kesambet setan apa sang pelaku hingga tak berkeprimanusiaan berbuat begini. Setelah diperkosa, ya, dia mengambil salah satu pisau cutter yang ada tercantap di pohon sawit. Langsung dia beset ininya, perutnya dari atas ke bawah dan dari bawah diulangi lagi ke atas, sehingga organ-organ tubuh yang ada di dalamnya itu keluar. Jadi perutnya terburai itu di sini. Jadi ngadap ke sana, ya mungkin pelaku sudah melakukan pemerkosaan sebelumnya. Saya rasa demikian. Pada saat itu tersangka sudah biasa belanja di suatu warung kedai, yaitu namanya warung Pak Hendrik namanya. Warung Pak Hendrik yang berdekatan dengan sekolah korban. Pada saat itulah kita dengar kronologis dari tersangka bahwa dia berangkat untuk membeli rokok. Setelah sampai di tempat pembelian rokok, dia membeli 3 bungkus rokok. 3 bungkus rokok dengan uang yang diserah temannya itu sebesar 30.000. Kemudian pada saat dia belanja tersebut, disitulah dia melihat korban yang biasanya dijemput oleh orang tuanya. Pada saat itu dia melihat korban berjalan kaki. Timbul niat tersangka yang mana untuk melakukan tindakan asusila tersebut, pemerkosaan tersebut. Itu timbul sesaat. Berdasarkan tersangka, timbul birahi yang ada dimilikinya. Anak itu lewat, langsung saya tarik Pak ke sawit-sawitan itu Pak. Melawan dia? Nggak melawan dia Pak, karena dia teriak dia Pak. Salah satu saksi ini mendengar suatu teriakan, namun karena dia tidak terlalu memperhatikan teriakan itu, dia menganggap hanya satu kali teriakan begitu, dia menganggap lewat begitu saja, diabaikan saja. Itu tepatnya di tempat teman dia, yaitu yang tersangka sekarang. Dia lagi ngambil sawit, dengar teriakan, tapi dia tidak menganggap waktu itu tidak terjadi kejadian apa-apa. Korban pada saat itu pengakuan dari tersangka melakukan pemberontakan, perlawanan, yaitu dengan berteriak. Ya, jadi ini sinkron dengan cerita saksi. Langsung saya cekek, langsung saya ikat ke jilbabnya itu ke lehernya Pak, kepala kali Pak, kepala buat kali, agak tarik pelan aja Pak. Iya, langsung saya perkosa. Langsung saya mulai dari bawah, dari atas dari bawah lagi Pak. Langsung saya buka gitu Pak, biar sebar baunya sebangkainya Pak. Korban yang sudah dalam keadaan meninggal dunia yang diakibatkan oleh cekikannya dia tadi, lalu perutnya dia beset. Dia beset dengan alasan bahwa pesetan ini tujuannya untuk mempercepat pembusukan. Kemudian dia dengan cepat menuju
tempat pemondokan kepada teman-temannya. Ada kawan mau titipkan beli rokok, Pak. Nah, jadi titipkan rokok, langsung pulang ke rumah, Pak. Pulang dari ladang, Pak, langsung tidur saya, Pak. Langsung diketor bapak itu di rumah, Pak. Langsung ditangkap orang itu, Pak. Bapak itu ke rumah saya, Pak. Tim kepolisian pun langsung menangkap pelaku yang berada di rumahnya. Pelaku pun tertangkap tangan dengan barang bukti baju yang berisi telapak tangan mungil Caca. Perjalanannya pun usai sudah. Kini ia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Waktu tak dapat terulang. Manusia hanya bisa berandai-andai. Andai sang pelaku sudah menikah, sehingga bisa menyalurkan hasratnya. Andai Caca siang itu dijemput oleh kakek dan neneknya, mungkin saat ini ia masih bisa hidup. Namun kita tak pernah tahu rencana Tuhan. Nasib Caca justru jatuh ke seorang petani sawit yang tanpa dosa berbuat keji terhadapnya. Penyesalan pun kini hanya menjadi sia-sia. Jadi untuk ancaman hukuman yang terberat dari 340 itu adalah hukuman mati atau seumur hidup atau 20 tahun. Kini pelaku pun harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di mata hukum. Hukuman terberat pun bisa jatuh ke tangannya. Mau tak mau, ia pun harus menerimanya. Kasus pencabulan memang marak terjadi. Pelakunya cenderung melakukan aktivitas seksual dengan orang yang lemah dan tak berdaya. Penanaman norma agama bisa menjadi cara agar tak ada lagi orang seperti pelaku. Untuk pesan kepada masyarakat, mungkin khusus yang punya anak, apalagi yang tinggal di kebun seperti itu, ya tentu jangan dilepas begitu saja. Atau kalau bila perlu memungkinkan, ya mungkin diantar untuk ke sekolah dan pulangnya juga bagusnya dijemput agar lebih hati-hati lagi supaya kejadian serupa tidak terjadi lagi. Sebuah penyesalan pun menjadi tak berarti. Nasi sudah menjadi bubur. Sebuah nyawa sudah melayang. Tak ada kata maaf yang cukup untuk menghapusnya.